إله إلا الله وحده لا شريك له هو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kang Hulu periode 2025-2030. Mudah-mudahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Haji Rijal SD selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu. Tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang mana pada malam hari ini sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan ahli baik bermain. Dan tanpa juga salatu dan salam, mari kita selanjutkan dari hubungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atas syafaat yang kita harapkan bersama-sama dari atas nantinya di kampung akhirat. Di sini yang pertama sekali yang saya hormati Bapak Rijal yang hadir pada hadir di hadapan kita bersama di Dusun Ampat Bukit Tempurung mati, yaitu bapak-bapak keluarga besar dari Rodalu ataupun dari Dusun Dua Kebun Panjang yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, kaum bapak ataupun kaum ibu yang hadir di hadapan kita bersama, yaitu dalam acara silaturahmi yang sudah datang di hadapan kita bersama, yaitu Bapak Rijal, yang mana beliau ini berasal dari Pasir Pengarian. Mungkin nanti ada hajat dan niat yang disampaikan, mudah-mudahan hajat niat beliau berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin hanya sudah demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sukarno yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Untuk semangat lagi, untuk konsentrasi lagi, kita oke gaskan sekali lagi ya. Rijal Rusli. Oke gas, oke gas, oke gas. Kepada adik-adik kami kaum milenial yang datang dari Kampung Panjang, kami juga mengucapkan selamat datang. Tadi kami lupa untuk menyampaikan itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk lebih singkatnya waktu kita dan untuk lebih fokusnya kita, karena hari sudah semakin larut, maka acara berikutnya itu penyampaian silaturahim, visi-misi maupun program-program dari calon bupati kita, yaitu kepada Bapak Haji Rijal SD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah. Sudah wa'dah wa nasara abadah wa azjillahu azam al-ahsab wahdah. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syarana Muhammadan abduhu wa rasulillah. Kami hormati para tokoh masyarakat Dusun 4 Bukit Tempurung, Desa Rantau Panjang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa bersilaturahim
Mudah-mudahan silaturahim ini mendatangkan keberkahan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian, kami juga ada rombongan dari koordinator kecamatan Tambusai Utara dan Tambusai. Ada saudara Budiman, Pak Amir, ada tim koalisi kemenangan berseri bersama Rizal Rusli, ada Pak Ucok Rizal, ramai rombongan datang ke sini. Mudah-mudahan ini menambah dari bagaimana agenda kita pada sore ini pada malam ini semakin baik. Dikala kita hari ini tahu, Bapak tahu bahwasanya kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah yang tepatnya tanggal 27 November. Berarti masa kampanye ini hanya 3 bulan, 2 bulan paling lama. Tanggal 22 kita akan ditetapkan sebagai calon, 23 nomor urut dicabut, 25 mulai kampanye secara nasional. Terkhusus Rokan Hulu juga tanggal 25 akan dimulai kampanye, dan sekarang masih sifatnya adalah silaturahim. Dikarenakan oleh jadwal inilah kita mulai bersilaturahim sebenarnya. Dulu saya pernah sampai ke sini tahun 2020, Pak. Mungkin Bapak kalau ada yang masih ingat, tahun 2020 saya pernah berkampanye di sini. Namun waktu itu kan lebih muda 5 tahun. Nah, masih ada yang ingat, Pak? Kalau pernah datang berarti. Namun pada posisi tahun 2020 saya adalah calon wakil bupati, pasangan dari Pak Afid Sukri masa itu. Kita hampir menang waktu itu. Jadi lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Kalau hampir menang kan kalah ya, Pak. Hanya kalah selisih di 1236 suara melawan incumbent masa itu. Tadi petahana yang kita lawan. Sekarang tidak ada lagi petahana, Pak. Masa jabatan petahana sudah habis 2 periode. Nah, datang lagi ke tempat Bapak ini berkampanye lagi, tapi posisinya tidak lagi calon wakil bupati, tapi calon bupati. Mudah-mudahan sekali ini jadilah hendaknya kan. Amin. Terkalah lagi, ya kan? Tapi menang telak bagusnya kan. Sepakat tak, Pak? Sepakat. Nah, menang telak. Masa itu Bukit Tempurung kita menang, ya kan, Pak? Tidak salah kita menang di sini. Dan saya juga berharap kalau dulu menangnya tipis, tapi kali ini Bukit Tempurung ini menang telak hendaknya. Nah, setuju tidak? Setuju. Seperti itu dia. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, nama saya Haji Rizal Lesti. Sekarang umur kalau dulu saya berkampanye umur baru 43 tahun, sekarang sudah 48 tahun lamanya umurnya. Mana ganteng dulu pada sekarang, Pak? Ganteng sekarang ya. Tambah tua tambah ganteng lah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mungkin Bapak sudah baca ada selebaran yang di hadapan Bapak. Jadi program kita itu bukti kita punya komitmen namanya. Artinya apa? Kalau mungkin besok datang calon lain, mereka hanya bicara, tapi tidak ada yang bisa kita pegang. Namun kita hari ini ada program ekonomi kerakyatan yang mungkin Bapak sudah ada yang terima. Di daerah sini sudah ada yang daftar program kita, Pak? Belum ya? Coba minta kartunya kayak mana ya? Nah, ini dia. Jadi ini, Pak,
besok daftarkan ke Kordes kita atau yang mungkin tim yang ada di sini kayak ini dia. Jadi ada 3 program ekonomi yang nantinya kalau Allah beri kita amanah ini dapat kita tuntut, Pak. Jadi kalau hanya bicara program tak ada barang bukti di kita, tentu tak dapat kita tuntut. Kalau saya, inilah bukti komitmen bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa terangkat dengan baik. Kayak gini, jadi belakangnya ada nama si pemilik kartu, depannya kayak gini. Ini sudah mulai kita bagikan, tapi syaratnya daftar dulu, bawa kakak. Yang pertama adalah bantuan sapi mandiri, dengan sistem terintegrasi dengan kebun kelapa sawit. Itu nilainya 10 sampai 20 juta. Tapi syaratnya kakak Bali kan gitu, bergantung mungkin situasi daerahnya. Kalau bapak biasa beli Bali nanti maka kita belikan Bali. Tapi kalau maunya Brahman Cross ya kita belikan Pak Brahman Cross. Nilainya berapa? 10 sampai 20 juta. Bagaimana syaratnya? Setorkan kakaknya Pak, karena kita online ini. Jadi sistemnya online. Kenapa online? Nanti ada yang nyetak kartu sendiri. Kalau tidak online nanti datanya kan bisa ditipu Pak. Jadi ini online. Sebenarnya bisa bapak daftarkan melalui handphone masing-masing, tapi kita akan bantu pendaftarannya. Setelah pendaftaran baru kita terbitkan kartu kayak gini. Dia kayak KTP Pak, kayak KTP ini. Itu dia. Yang kedua adalah bantuan modal mandiri. Ini bantuan modal ini untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Berapa nilainya? 10 juta, 1 juta sampai 10 juta. Kenapa? Kan namanya usaha tentu beda Pak. Jadi ibu-ibu mungkin yang jualan bisa, ibu-ibu bapak yang punya usaha bisa. Syaratnya Pak kakak juga sama syaratnya sama. Jadi kalau udah dapat sapi bisa nggak dapat bantuan modal kan gitu. Itu rakus namanya Pak. Ya kan, kalau mencuri seenaknya dewi, ya kan. Jadi kalau sudah pilih sapi berarti nggak bisa milih yang lain lagi. Tapi kalau sudah milih usaha modal usaha berarti yang dipilih yang lain juga nggak bisa lagi. Yang terakhir adalah bantuan peralatan perkebunan kah dia namanya, pertanian, tukang, bengkel. Jadi kalau perkebunan tentunya dibelikan nanti egrek, dodos, apa lagi, angkong. Kalau mobil motor lansir enggak lah kan gitu dia. Nah, mesin rumput, apalagi sprayer gitu dia. Nah, itu jenis bantuannya 1 sampai 5 juta. Nah, yang ini bisa modalnya KTP Pak. Yang ini yang tanpa kakak dia. Jadi kalau bapak sudah dapat, bapaknya terdaftar di bantuan sapi, dia punya anak mau minta bantuan peralatan bisa Pak. Tapi dengan satu catatan dia punya KTP. Yang bisa double tuh yang ini, tapi tidak double nama ya Pak ya. Dia bapaknya si Pulan namanya, dia dapat bantuan sapi. Si Pulan ini punya anak 2, kerjanya mungkin adalah di bidang perkebunan. Anaknya ini minta bantuan peralatan kerja, boleh Pak. Tapi kan tak nama bapaknya, nama anaknya. Yang satu catatan adalah KTP. Kayak ini dia. Ini kartunya nih. Insya Allah sudah mulai kita bagikan nih. Bapak-bapak sekalian yang memuliakan, itu program utama kita. Bantuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ini adalah bukti dari sebuah komitmen, bukan hanya bicara, tapi adalah komitmen. Kapan ini direalisasikan? Tentu menang dulu Pak. Kalau tidak menang, bagaimana cara merealisasikannya? Kan? Kalau ditanya harus menang dulu. Dan alhamdulillah sekarang ini ada batasan Pak. Ada batasan dia. Berarti tidak semua orang Rokan Hulu kita kasih kartu. Bukan seperti itu Pak, gila kita namanya. Karena batasannya juta untuk modal kita besok ketimbang nerima 100.000 kan. Betul tidak? Betul. 100.000 dibawa ke pangkal jalan sana habis dah. Habis dah.
Lebih baik kita pelihara sapi daripada terima uang 100.000. Jadi kita akan perbaiki persoalan ini. Apa buktinya ini akan direalisasikan? Ada buktinya dengan Bapak. Ini kan Bapak pegang sendiri-sendiri. Ini ada barcode di belakang ini. Ada barcode apa? Itu dia. Jadi bukan hanya cerita. Nanti kan datang orang cerita kalau saya terpilih bangun ini, bangun. Iya kan? Kan banyak yang seperti itu, Pak. Kita, Pak, sampai yang pengen jadi tim pun kita kasih kartu tanda relawan namanya. Ada jaminan juga kita kasih. Artinya apa? Yang tim pun tidak akan kita tinggalkan. Jangankan masyarakat, tim yang mungkin menolong kita tidak kita tinggalkan. Inilah persoalan. Jadi kalau ditanya apa motivasi Pak Irizal maju bupati, saya sudah keliling hampir 500 kali pertemuan, Pak. Rokan Hulu ini sudah semberaut namanya. Jadi persoalan mendasar hari ini mengambil kekuasaan dengan nafsu atau mengambilnya untuk orang banyak, itu persoalan. Kalau dia mengambilnya untuk orang banyak, pasti dia bertanggung jawab, amanah namanya. Kalau dia ambil hanya untuk diri dia sendiri, pasti tidak mau dia, apalagi diikat, nanti dikejar loh, Pak. Kalau tidak serius dikejar kita. Tentu prioritas juga, kalau desa Kepayang ini menang, berarti prioritas dia namanya. Tentu adalah prioritas yang menang 20% sama yang menang 80%, Pak. Betul tidak? Nah, itu sistem dia. Dan ini semuanya adalah hibah. Hibah, Pak. Jadi diberi, tidak dia dipungut lagi. Kan ada namanya dulu bantuan sapi gaduh namanya, balik anak, atau anak tinggal induk balik. Kalau kita tidak kasih, tapi jangan dilipat langsung, Pak. Tahu dilipat cepat ini katanya kan gitu. Ada yang nanya sama saya, jadi duit nggak kita terima, Pak? Itu akal tuh gak jelas. Kalau duit terima nggak jadi sapi dia, pasti nggak jadi sapi. Berarti ada pengawasan secara teknis namanya. Itu yang pertama. Di samping mungkin bantuan-bantuan lain yang juga tapi tidak bisa kita kartukan, pupuk segala macam yang sudah hari ini berjalan. Program kedua adalah bermalam di desa. Bermalam di desa ini terpilih nanti kita turun lagi. Malam kita bersama rakyat lagi, bersama masyarakat. Contohnya terpilih saya akan tidur di sini. Datang sore Selasa, pulangnya sore Rabu. Untuk apa? Agar kita tahu apa saja yang jadi masalah. Kalau memang infrastruktur siap besok dilihat, paling tidak masalah yang banyak hari ini bisa berkurang. Lamun Jawa ini kan bengi neng deso kan. Nah, bermalam di desa. Setiap desa, setiap minggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Di dalam agenda bermalam di desa ini masyarakat boleh curhat. Silakan curhat seperti itu dia. Jadi jangan hanya pas mau minta jadi calon datang ke tengah masyarakat minta dipilih, sudah jadi lali, sudah jadi lupa. Jadi kita tak ingin yang seperti itu. Maka ada program unggulan kita juga namanya bermalam di desa. Bermalam di desa ini itu setiap minggu. Itu dia. Yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur itu barang jelas 1.753 kilo lagi jalan kabupaten ini belum dipegang, Pak. Jadi kalau ada yang janji kalau saya terpilih nanti semua jalan saya aspal, itu gila kerja itu. Namun kita akan menggesanya, ya. Kita gesa untuk perbaikan jalan kabupaten itu betul itu. 2.242 kilo nih ruas jalan kabupaten di Rokan Hulu, baru 398 yang diaspal, masih tinggal 1.753 kilo. Bayangkan tuh. Jadi yang 22 tahun dia, Pak, baru 398, Pak. Ini persoalan besar juga. Kalau kita tidak dari hati bagaimana mengejar pendapatan kita,
mencari alokasi duit lain, namanya dana lain yang 1.753 tinggal kenangan tuh. Makanya saya menyampaikan ini harus memang lahir dari hati kita yang paling dalam. Infrastruktur akan kita gesah. Kalau kita betul kerja cerdas, kerja ikhlas, insya Allah Allah masih tolong. Tapi kalau tidak kerjanya cerdas, tidak ikhlas, hancur kita bersama-sama. Betul kan? Yang keempat adalah berapa udah tadi? 1, 2, 3, 4. Infrastruktur, program ekonomi, terus bermalam di desa. Yang keempat keagamaan. Keagamaan ini kita akan kembalikan namanya. Rokan Hulu itu ada ruh khususnya, Pak. Negeri Rokan ini tidak sembarang negeri. Nama saja Rokan. Rokan itu bahasa Arab dia sebenarnya. Ar-Rukuni artinya adalah negeri yang rukun dan damai. Itu artinya. Makanya bapak-bapak kita di negeri Rokan Hulu ini kan damai kita hidup, Pak. Damai kita hidup, Pak. Walaupun heterogen, tapi hidup kita tenang di sini. Kenapa? Namanya saja Rokan, negeri yang damai, negeri yang rukun, tentram. Jadi tidak sembarang orang, Pak, jadi kepala daerah di sini. Asal niatnya salah. Dan 2 loh, kepala daerah di kita masuk penjara. Baru 22 tahun umur Rokan Hulu, 2 bupati masuk penjara. Kalau kepala dinasnya banyak, Pak. Asal akalnya mencelik, Allah tak ridho, pasti dihukum. Seperti itu dia. Berarti ada marwah lain di negeri kita ini. Namanya saja negeri 1000 suluk. Maka program keagamaan menjadi program unggulan juga bagi kita. Berarti itu dia. Islamic Center yang menjadi ikon Rokan Hulu. Tengok sekarang air saja sudah tak ada. Itulah akibat berarti tidak cerdas dan ikhlas. Cerdas saja nggak cukup, Pak. Harus ikhlas. Ikhlas tanpa cerdas juga nggak cukup juga. Itu dia. Dan terakhir adalah pendidikan. Pendidikan kita punya program beasiswa kuliah gratis ke luar negeri, Pak. Orang bilang program Pak Erizali gila-gila. Rokan dulu tuh kaya, Pak. Tinggal persoalannya, Pak. Banyak masuk kantong. Iya. Kenapa kita tak sekolahkan anak-anak kita? Kita kaya daerah kita. 150 buah perusahaan hari ini ada di Rokan Hulu. Kalau dia kebun paling tidak dia punya lahan 1000-2000 hektar. Betul tidak, Pak? Masa dia nyolahkan anak kita satu saja nggak mampu? Kita nggak rusak dia kok. Berapa lah biaya sekolah anak-anak kita? Abu tangkosnya saja sudah cukup tuh. Nah ini persoalan hari ini. Jadi kita punya program kuliah dalam dan luar negeri untuk anak-anak Rokan Hulu. Sudahlah kita begini, Pak. Sudahlah. Kita ingin anak-anak kita lebih pintar. Kalau mereka kuliahnya mungkin di luar negeri, paling tidak bahasa saja hebat mereka pada kita. Kalau kita punya 3 bahasa juga kita. Saya punya 3 bahasa saja. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ngomong Jawa. Tapi kan nggak laku di Freeport sana, nggak laku di Chevron sana. Betul tidak? Nggak laku masuk PHR. Maka orang kita tidak ada punya jabatan tinggi di perusahaan-perusahaan asing. Nggak ada. Kenapa? Sumber daya manusianya, ilmu persoalannya. Kita mampu untuk sekolahkan anak-anak kita. Kenapa kita tak sekolahkan? Pemerintah yang harus pasang badan. Saya tanya dengan perusahaan-perusahaannya, Pak, Bapak kebun 3000 hektar, mampu udah Bapak sekolahkan anak kami satu orang setahun? 5 aja kami mampu, Pak. 5 dia mampu. 3000 hektar. Berapa pendapatannya? Paling biaya anak kuliah di luar negeri itu paling 10 juta loh sebulan, Pak. 10 juta. 10 juta itu Abu tangan kosong sudah cukup. 700 sekarang tangan kosong mobil kan? Kali 10 udah 7 juta. Udah cukup dia biayai orang kuliah 1 orang. Kenapa tak dikerjakan?
Kalaulah pikiran kita hanya untuk diri kita, Pak, tidak akan kita kerjakan. Berarti hanya perlu 11 atau 14 mobil tangan kosong dijual cukup untuk biayai seorang anak dikuliahkan di luar negeri sana. Saya 2 anak saya di luar negeri, Pak. Tahu saya tentang itu. Satu di Jepang, satu di Eropa. Perusahaan, pabrik nggak perlu dia hasil CPO-nya, tapi perlu hanya abunya saja dijualnya, limbahnya saja, dah bisa ada sekolah anak kita, betul tidak? Kenapa tidak dilakukan? Kan ini persoalannya. Berarti kan persoalan hati dan keinginan untuk mencerdaskan bangsa ini. 150 loh, Pak. Kalau 150 satu orang saja ada 150 orang rokan dulu kuliah di Eropa sana. Kalau dia sudah pintar, pasti anak-anak dia, keluarga dia ikut, dia buka peluang lain. Maka kita ada buat program begitu. Di zaman saya pimpinan DPR dulu ada kita buat, tapi dalam negeri. Kerjasama beberapa universitas di dalam negeri. Tapi di saat kita tidak lagi, Pak Bupati masa itu tidak menjabat lagi, selesai juga. Bupati penerusnya otaknya mungkin udah miring sedikit, bukan miring semua, miring sedikit. Nggak kepikir kita yang susah ini, Pak. Iya. Inilah persoalan-persoalan. Bapak sekalian yang memuliakan, sekarang hati-hati, Pak. Artinya memilih pemimpin tidak sembarangan dia. Kalau kita salah pilih, 5 tahun kita hancur kita. Kita kaya, tapi hasil untuk kita nggak ada. Kita nih ayam mati di lumbung padi. Ya kan, 753.000 hektar sawit di Rokan, hampir 1 juta hektar, Pak. Dinikmati sekelompok orang. Karena pemerintahnya tidak pro rakyat. Kalau pemerintahnya pro rakyat, apa yang tidak bisa kita lakukan? Iya kan? Jual gerondolan saja dan bisa di sekolah anak kita. Betul tidak? Dipungut gerondolan tuh, udah bisa untuk menyekolahkan anak kita 1 orang per tahun. Berarti kalau satu tahun, kalau ada 100 perusahaan, berarti 100 orang. Kita nggak ganggu dia. Silakan Anda sini, tapi iya manfaatnya untuk kami mesti ada dong. Betul tidak? Mesti ada dong. Kenapa orang tua hari ini tidak mau? Mungkin barang itu ada, tapi diambil oleh siluman. Ada siluman yang mengambil barang ini. Yang teraniaya siapa? Kita loh, Pak. Jadi masyarakat harus tahu bahwasanya kita kaya, tapi kenapa kehidupan kita seperti ini? Inilah persoalan yang harus menjadi catatan dalam pikiran kita. Bapak Ibu sekalian yang memuliakan, terakhir saya memohon kepada saudara, bapak sekalian, keluarga yang ada di sini, mohon doakan agar jadi pemimpin yang amanah, sayang dengan orang kecil. Seperti itu, Pak. Kenapa demikian saya katakan? Kerja saya udah 16 tahun ngurus yang kecil-kecil, Pak. Ngurus fakir miskin, ngurus anak yatim saya. Sekolah gratis, ada sekolah saya di Pasir Utama, gratis, nggak bayar. Sekolah Islam gratis, nggak bayar. Anak yatim kasih jajan malah. Fakir miskin kasih jajan malah. Ada uang pembangunan? Nggak ada. Nggak ada uang pembangunan, nggak ada SPP. Jadi kalau orang tanya Pak Rizal Pandangan, enggak, saya sudah berbuat, Pak. Bapak boleh datang. Ya. Yang jadi MC tadi itu tuh ketua yayasan saya tuh, Pak Waludin itu ketua yayasan. Iya, Ar-Raudhah, Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah namanya. Tapi bisa nggak anak bapak ke sana? Yang sana saja begini kan, Pak. Sudah kita bangun 22 lokal, nggak muat. Maklum kalau orang kita ini kalau perkara gratis datangnya banyak, Pak. Iya. Sampai kalau sekolah kelilingnya kita buka nih tahun ajaran, sekolah kelilingnya takut kita buka dulu, Pak. Kenapa takut kita buka dulu? Kalau kita buka dulu kosong sekolah negeri kelilingnya. Dulu pernah kita buka duluan, tinggal murid SD sekelilingnya itu 2.
Dua sekolahnya mereka tinggal punya murid dua satu sekolah, sekolahnya itu tiga. Kenapa di kita sekolah Islam gratis, nggak bayar, nggak ada SPP, tamat mereka bisa hafiz 3 juz. Kalau dia yatim kita kasih uang jajan, belikan buku, belikan sepatu. Tanya Pak Awal, ini ketua yayasan, MC di sini Pak, diajari mereka pro rakyat. Begitu. Oke kan? Iya. Saya mengajari agar kita bersama yang kecil. Tak selamanya kita hidup Pak. Besok kita juga akan dipijak-pijak. Dipijak-pijak sama, kita kan dipijak-pijak. Iya kan? Nggak mungkin Bapak dikuburkan di atas pokok kayu. Tak jadi kuntilanak. Iya kan? Pasti kita dalam tanah. Kalau dalam tanah pasti dipijak. Gitu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang muliakan, maka doakan saya. Kalau Allah beri amanah, jadi pemimpin yang amanah, begitu. Sayang dengan yang kecil. Kalau hati dah sayang, pasti rindu. Kalau sudah hati dah sayang, pasti jadi pikiran Pak. Tapi kalau hatinya tamak isinya, nggak kepikir yang kecil. Bagaimana kantong biar penuh saja pikiran itu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, terus apa? Dukungan, doa saja nggak juga jadi Pak. Dukungan. Jadi mulai malam hari ini kan ada kita punya keluarga di luar tuh, kasih tahu, ayo kita pilih Pak Rizal, ayo kita pilih Pak Rizal, ya kan? Kasih tahu sama keluarga kita, boleh nggak program ini dikasih ke dia? Boleh. Kan ada mungkin keluarga tinggal di Kuntoro Darussalam, kasih tahu dia, tinggal di Kota Tengah, kasih tahu dia, seperti itu dia. Setuju kan? Setuju. Rizal Rusli. Oke gas. Oke gas. Oke gas. Rizal Rusli. Oke gas. Kalau saya yang bilang ibu-ibu ini begini-gini aja loh. Tapi kalau Pak Awal yang bilang semangatnya luar biasa. Siapa ya? Rizal Rusli. Oke gas. Oke gas. Oke gas. Nah, baru bapak pula kendor. Pas ibu-ibunya kuat, bapak kendor. Mungkin dilihatin ibu-ibu panjang kan. Bapak Ibu sekalian yang memuliakan. Jadi ingat waktu saya mau Haji Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman, tinggal di Dusun 4 Bukit Tempurung. Yang ingin saya tanyakan Pak, bantuan nilai yang tertera di sini sapi 10 sampai 20 juta, bantuan modal mandiri 1 sampai 10 juta, bantuan kesejahteraan peralatan perkebunan 1 sampai 5 juta. Uangnya dari mana? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke gas. Iya, uangnya dari mana ya Pak ya? Itu kita juga harus tahu. Dari mana ini? Bisa begitu percaya begitu saja ya Pak ya? Ini kita beri ke 3 pertanyaan. Siapa lagi Pak? Ana, pertanyaan yang kedua, ibu-ibu. Ya, kaum milenial, adik-adik kami. Ya, sambil berpikir apa yang mau ditanya, mungkin itu dulu. Ibu-ibu itu ada yang mau ditanya nampaknya. Ibu-ibu itu. Itu. Iya Bu. Silakan Bu. Maju. Lagi mic ini. Oke Pak, kepada Bapak calon petinggi kita persilakan. Jadi itu pertanyaan klasik sebenarnya. Kalau sudah ada program, tentu sektor keuangan sudah dipikirkan. Seperti itu ya. Mungkin mustahil program tanpa sektor keuangan. Gila namanya. Iya kan?
Jadi saya selalu ditanya uangnya dari mana? Ya kepala daerah harus tahu dong cari duitnya kemana. Iya kan? Betul. Kalau ada calon tidak punya visi untuk masyarakat kecilnya, iya loh. Ya ada. Dari mana duitnya? Ada 3. Ini program lama loh. Namanya dulu Siska, Sistem Integrasi Sapi dan Kebun Kelapa Sawit. Kenal Pak? Coba. Ini program nasional. Semua program saya itu program nasional. Itu sudah 3 tahun loh. Coba balikkan apanya. Ya, sudah 3 tahun lebih Pak. Namanya RAN KSB namanya. Rencana Anggaran Nasional Kebun dan Kebun Sawit Berkelanjutan. Kenapa di kita tak ada? Kan ini pertanyaannya. Maka saya tanyakan tadi, kalau ada kepala daerah tidak punya visi yang jelas untuk rakyatnya, dia tidak mampu jadi kepala daerah. Itu artinya. Tepuk tangan. Oke guys. Kalau ada kepala daerah nggak ngerti dia tata kelola keuangan daerah, tata kelola keuangan nasional, berarti dia mampu jadi kepala daerah. Ujungnya apa? Dia akan buat seenak perutnya. Inilah yang terjadi. Kedua, bantuan modal itu. Saya punya bank wakaf mikro Rokan Hulu, diresmikan oleh OJK dulu. Bapak boleh ke pasir di sana. Saya udah buat Pak. Di nasional tuh banyak duit. OJK dia yang resmikan. Bank wakaf mikro. Jadi saya menyelesaikan urusan masyarakat ini sudah banyak yang saya buat. Bank wakaf ini pinjaman tanpa bunga, 0 bunga dia. Dipinjam 1 juta, baliknya 1 juta juga. Sudah ada 2.000 nasabah saya punya. Tapi tidak sanggup kita untuk melayani Rokan Hulu hari ini. Baru 4 kecamatan, Rambah, Rambasamo, Rambah Hilir, Bangun, Purba. Ini sektornya untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah. Tanpa agunan Pak. Jadi di pusat itu tidak ada yang tidak ada Pak. Yang jahat itu siapa? Biar Bapak tahu nih ya. Yang jahat perpanjangan pemerintah pusat. Kalau program pro rakyat tidak ada untuk saku dia. Ya saya kasih sapi, saya motong sapi dari mana? Ekornya tak potong. Nggak mungkin kan? Betul tidak? Betul. Ini masalahnya Pak. Tapi kalau bangun kan proyek jalan bisa dipotong, digigit sedikit pinggir aspalnya bisa. Ngerti digigit ya? Betul tidak? Program saya ini tidak bisa dipotong Pak. Makanya kepala daerah nggak mau program pro rakyat. Kenapa? Nggak untung dia. Dia tidak dapat untung. Gitu soalannya. Jadi apalagi bantuan peralatan banyak Pak. Nggak ada yang tidak ada. Di dalam undang-undang Cipta Kerja itu, nah ini kalau saya bukakan perundang-undangannya, nggak sanggup kita ngabiskan duit negara itu tentang itu. Tinggal kenapa kita tak ambil program-program yang pro rakyat ini? Kepala daerah nggak untung. Yang jahat belum tentu pemerintah pusat, tapi perpanjangan pemerintah pusat ini yang jahat. Provinsi baru mengesahkan Perda KSB itu 3 bulan yang lalu. Kita terlambat semuanya, ya kan? Jambi mereka sudah pakai itu program Pak. Lampung mereka sudah pakai itu program. Kenapa kita tidak? Rokan Hulu belum ada perdanya. Kan harus diperdakan. Namanya kalau di daerah RAT KSB namanya. Rencana Anggaran Daerah Kebun Sawit Berkelanjutan. Duitnya banyak tuh. Paham kan?
Sekarang salah siapa? Yang salah siapa? Saya Pak, nggak pernah saya nyerang negara. Yang jahat tuh perpanjangan tangan, nggak untung dia Pak. Program ini kepala daerah nggak untung. Ekor sapinya mau dipotong, ya kan mati ntar sapinya. Pinjaman langsung ke rekening, bantuan modal langsung ke rekening bapak kok tuh. Mau dipotong apanya coba? Nggak untung kepala daerah. Yang namanya program pro rakyat, kepala daerah nggak untung. Jadi yang bisa memainkan program pro rakyat yang punya hati Pak. Yang tak punya hati, otak taruh di dengkul, nggak akan dikerjakannya Pak. Ini saya buka rahasianya. Gitu. Bapak nanti pinjaman keluar 5 juta. Tidak mungkin dong Pak potong sedikit. Kan nggak mungkin. Betul tidak? Nggak mungkin. Nggak ada untungnya. Jadi bagi saya ini amal. Kan saya bilang, kita ini nanti dipijak-pijak semua. Kita pasti mati. Makanya rata-rata kepala daerah membangun proyek mercusuar. Betul tidak? Mercusuar tuh yang megah-megah, yang bisa digigit dia. Semennya digigit Pak. Nah, saya tidak bilang korup namanya, tapi digigit. Makanya betul kata Rasul, ini zaman raja-raja menggigit. Kan ada namanya raja-raja menggigit. Zaman Khulafaur Rasyidin, zamanku kata Rasul. Ini ceramah sih ya. Ya zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah itu wahai Rasul, zaman namanya Mulkan Adnan. Mulkan Adnan itu sekarang Pak. Terakhir besok zaman Islam itu namanya Mulkan Jabrian namanya. Raja-raja zolim itu belum sekarang. Sekarang raja-raja menggigit. Ngurus KTP digigitnya kita. Digigit, nggak habis KTP itu dimakan, digigit aja. Semuanya kena gigit. Jangan berurusan dengan pemerintah, digigit kita. Betul tidak? Betul tidak? Tapi jujur ya, ini nak kita kurangi gigitan ini. Gigitan ini kan bisa dikurangi namanya. Jangan terlalu lebar, dia gigit ke tengah, aspal digigit. Kan gitu, jalan setapak digigit, parit digigit. Makanya tak ada lagi pro rakyat. Karena ke dalam program pro rakyat menggigitnya payah. Nanti kalau digigit heboh orang banyak, betul tidak? Itulah persoalannya. Jadi kan ini saya kan ada berapa kali masuk sini, saya kasih tahu yang ada di sini. Banyak Pak program pro rakyat itu banyak sekali. Tinggal nggak bisa digigit. Sekarang asal berurusan kena gigit kita. Kencing pun digigit juga kita. Iya. Salah tempat kencing 5.000. Iya. Nah, itulah zaman sekarang. Berarti itu sudah sunatullah juga. Tapi janganlah kita masuk pula yang tukang gigit pula. Ya kan? Kalau bisa tak masuk kita rombongan tukang gigit. Kita berupaya agar Allah ridho dengan semua kita buat. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Tepuk tangan dulu Pak. Tepuk tangan dulu. Rijal Rusli. Oke gas. Saya rasa tadi udah jelas itu ya Bang ya. Nah, jadi tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memenangkan Bapak Rijal Rusli demi Rokan Hulu sejahtera. Inilah gunanya kita bersilaturahmi agar tahu kita calon pemimpin kita. Iya Bu ya. Nah, kalau bisa Bukit Tempurung ini 80% kan itu. Amin. Nah, siapa lagi kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu? Tanyalah. Nah, tidak kita tutup. Oke? Deal? Rijal Rusli. Oke gas. Demikian acara kita pada malam hari ini, dan untuk penutup kami mintakan doa dari imam masjid kita, yaitu Bapak Saroni. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.
Ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tawassulana wa tadarruana wa tamantasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana jalla anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran ladzina min qablina. Rabbana wa taqabbal ma la taqata lana bi. Rabbana wa اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك سلامة يا الله سلامة في الدنيا والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في الإيمان وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سلطة الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا وجرينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك تقبل الله منكم Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Imam Masjid kita yang sudah acara kita ini dengan doa, dan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian terima kasih banyak atas kehadirannya, dan kami harapkan sepulangnya ke rumah mari kita sama-sama berdoa mendoakan semoga Bapak Haji Rijal SD diberi Allah amanah untuk memimpin Rokan Hulu ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhirinya kita kasih sekali lagi oke gasnya. Rijal Rusli. Oke gas, oke gas, oke gas. Yang mau pulang kami persilakan, yang mau duduk bersama di sini juga kami persilakan. Terima kasih. Apa nah? Apa nanti? Mana yang anak mendaftar itu bisa langsung eksekusi. Jadi kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mau nanti mendaftar program daripada Bapak Rijal Rusli tadi bisa menghubungi saudara Misran dengan saudara Darman. Herman. Jadi diminta kepada yang ada tim di sini bisa kita diskusi dengan Bapak calon bupati kita. Yang dari Tingko juga di sini, yang dari Pasir Panjang juga, mari sini kita bergabung bersama, duduk bersama di sini. Kampung Panjang. Yang dari Bukit Tempurung sini. Ibu-ibu. Ibu-ibu juga. Dari Bukit Senyum, kira-kira yang sudah hadir, mari kita duduk bersama di sini. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan oleh Bapak Rijal. Rijal Rusli. Oke gas, oke gas, oke gas. Sekali lagi, Rijal Rusli. Oke gas, oke gas, oke gas. Ibu-ibu sepakat enggak untuk memenangkan Pak Haji Rijal Rusli di sini? Sepakat? Sepakat?
Mulai malam ini sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, Bapak Haji Reza Rusli itu punya program yang sudah ada tadi. Oke? Sekali lagi, Reza Rusli! Oke guys, terima kasih. Mana yang lain? Silakan. Ayo Bey. Relawan ini ada kartu juga nanti, namanya kartu tanda wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah